tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli Margarito ini karena ketutupan nama tiang ini, nama mimbar ini. Saudara ahli, kita sama-sama tahu adanya putusan MK nomor 90. Kemudian kita juga sama-sama tahu ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu secara tegas dinyatakan seorang hakim apabila ada benturan kepentingan harus mengundurkan diri. Kemudian terkait dengan undang-undang, dan dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa hakim konstitusi juga adalah hakim sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Oke. Kemudian ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu tidak mengundurkan diri, sehingga lahirlah putusan nomor 90. Berarti putusan MK 90 itu selain melanggar undang-undang tentang kekuasaan kehakiman juga kental sekali dengan nepotisme. Bahkan di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan akibatnya bisa berakibat batal demi hukum, sehingga tidak perlu dibatalkan. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan putusan MK yang itu tadi, yang saya sebutkan tadi, kemudian mendaftarlah pasangan calon nomor 02, nomor urut 02, yaitu Prabowo dan Gibran. Pada saat pendaftaran itu belum ada perubahan atas PKPU. Masih menggunakan PKPU sebelumnya yang kalau dilihat dari PKPU itu tidak memenuhi syarat, yaitu umur 40 tahun. Padahal yang namanya perubahan atau mengundangkan PKPU itu harus dengan persetujuan DPR RI, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI, kemudian diundangkan. Itu prosedur itu belum, tidak dilaksanakan. Maka tapi mendaftarlah pasangan ini. Terkait dengan hal itu, pertanyaan saya, kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari Yang Mulia Hakim anggota Mahkamah Konstitusi, bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Ini dalam maknanya. Apakah saudara menganggap pendaftaran ini sah? Atau tidak boleh didiskualifikasi dengan berbagai alasan yuridis yang seringkali saudara pertahankan itu. Dan kita sering sekali berdiskusi, bahkan berdebat di berbagai stasiun televisi, saudara menyatakan hal itu. Nah, saya agak meragukan terkadang dengan pernyataan-pernyataan saudara ini, yang terkadang tidak konsisten. Seperti misalnya, pada tanggal 5 Maret 2024, saudara mengatakan bahwa Pilpres 2024 sama seperti Pilpres 2019. Berapa hari kemudian, tanggal 22 April 2019, saudara mengatakan 2024, pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan lebih buruk dari pemilu di era Orde Baru. Ini salah satu pernyataan-pernyataan saudara yang sering bertolak belakang. Ya. Tanggalnya tadi Pak Henry, kemudian tanggalnya agak 22 April 2024 atau Maret yang terakhir. Tanggalnya kan ini kan baru di 22 April 2019. Baik. Dia mengatakan bahwa
Pertama di Maret 2024 mengatakan Pilpres 2024 sama dengan Pilpres 2019. Sama seperti itu. Tapi di 2019 dia mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya. Bahkan lebih buruk dari pemilu di era Orde Baru. Artinya, kalau kita lihat di sini, bahwa pemilu sekarang ini masih jauh lebih buruk. Iya. Ya. Oke. Lanjutkan, tadi hanya salah penyebutan tahunnya. Baik, saya lanjutkan. Sementara dari saya cukup ya Allah. Mungkin lanjutkan teman yang lain.